Nah teman-teman, di sini colokannya kayak lucu nih, gue belum pernah lihat nih. Wah, nggak bisa dibuka, kenapa ya? Oh, gue norak nih, kenapa ya? Coba ya. Oh, ini push button teman-teman ternyata. Nah. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Kita hari ini lagi ada di mana? Lagi ada di Bogor. Nah, ini kita lagi mau ngebikin satu video di Greenwoods, Damara Village. Kita lagi ada di show unitnya Dahayu. Dia itu luasnya 98 meter persegi, 7 kali 14. Cuman kita sekarang di show unitnya ini kan lagi ada di bagian hooknya. Kalau bagian standarnya dia ada di 7 kali 14 meter. Nah, kalau teman-teman lihat, kelebihan dari tempat ini adalah bisa kalian lihat nih di sini. Udah nggak ada kan listrik-listriknya kan? Karena semua listrik di Damara Village ini udah di bawah tanah. Nah, kalau teman-teman lihat nih di sini ada hijau-hijau nih tabung. Apa sih nih? Nah, hijau-hijau tabung ini adalah punyanya Telkom Indonesia. Itu tandanya apa? Tandanya Damara Village ini udah tersedia internet IndiHome fiber optik. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini carportnya itu dia pakai batu sikat koral. Batu sikat koral itu dipadu sama semen yang dikasih tali air nih. Carportnya bisa dipakai untuk 2 mobil, udah disiapin untuk 2 mobil. Bagian fasad depannya ini dia pakai conwood nih. Pakai conwood, dikasih tali air di sini, dicat coklat. Jadi bisa nampilin suasananya lebih hangat karena kan ini motifnya kayu nih teman-teman. Conwood itu seperti yang gue bilang, conwood itu adalah satu bahan material sebagai pengganti kayu yang nggak bakal kena rayap dan awet karena dia berbahan dasar dari semen. Warna yang dipilih buat warna cat dindingnya itu dipilih sama dia warnanya abu-abu muda sama warna coklat. Ini bagus banget pilihan warnanya. Pantone ini bisa lo pakai kalau lo lagi nyari inspirasi buat cat tembok di eksterior lo. Nah, ini kalau teman-teman lihat di situ itu ada beton yang maju kan. Nah, zaman dulu itu beton itu biasanya cuma kotak-kotak aja. Nah, zaman sekarang ini arsitek banyak ngebikin dia agak sedikit miring tuh kayak di situ. Nah, itu ngebikin si rumah ini lebih kelihatan kontemporer, modern kontemporer. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di situ dia pakai jendelanya itu pakai aluminium warna hitam. Aluminium itu dipakai kenapa? Karena dia kan anti rayap dan dia sangat kuat, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat nih ada pohon nih. Jadi pohon itu dikategorin ada banyak teman-teman. Salah satunya seperti pohon ketapang kencana ini, dia digunain untuk sebagai pohon peneduh. Tapi ada juga pohon seperti glodokan tiang, kalau teman-teman tahu, itu dipakai untuk penunjuk arah. Nah, ini pas banget ditaruh di sini karena ngebikin rumah lo dan di sekitar situ juga adem. Jadi ketika ada tetangga lo datang, mobilnya yang diparkir di situ nggak akan panas. Kalau teman-teman lihat di sini ada permainan dari plafonnya nih. Plafonnya dicoak sedikit ke atas. Habis itu ada yang turun itu, ditaruh di situ ada downlight. Nah, di bagian situnya juga ada downlight tuh teman-teman tuh. Nah, ini ngebikin jadi ada variasi nih. Jadi ketika nanti malam, ini kotak ini yang di dalam ini akan sedikit lebih terang. Jadi akan nimbulin satu efek lighting yang keren. Nah, ini kalau teman-teman lihat, dia pakai teras itu pakai keramik motif kayu nih. Keramik motif kayu ini ada banyak mereknya. Salah satunya ada Roman Banyan, ada juga Habitat. Nah, dia pakai ini yang modelnya panjang-panjang, disusun sama dia motif bata nih teman-teman. Jadi ngebikin nggak monoton kan. Kalau lo tahu di sini tuh bahannya agak sedikit kasar. Karena dia kasar, cocok buat teras. Kenapa? Jadi ketika lo nanti hujan-hujanan masuk, lo lari agak cepet pun juga nggak akan kepleset. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada bolong-bolong nih. Bolong-bolong itu apa sih? Nah, bolong-bolong itu adalah lubang angin, teman-teman. Ketika kita ngebikin satu rumah yang minimalis, itu selalu susah untuk bikin lubang angin karena bentuknya kadang-kadang merusak fasad kan. Nah, ini bisa jadi satu alternatif teman-teman ketika lagi nyari model untuk lubang angin. Lubang anginnya dibikin bulet-bulet tuh. Jadi kan unik, masih sesuai sama rumah-rumah di Indonesia yang harusnya tropis dan ada lubang anginnya.
banyak developer yang nggak mikirin kayak gini, akhirnya mereka nggak bikin lubang anginnya, jadi akhirnya rumahnya itu sirkulasi udaranya kurang bagus. Nah sekarang kalau teman-teman lihat di sini kok kayak nggak ada kusennya ya? Iya, ini adalah pintu model pivot, dia bisa dibuka begini, bisa dibuka ke dalam langsung. Yuk kita masuk yuk. Nah teman-teman, di sini kalau lihat nih ada kray nih. Kray ini dibilangnya adalah horizontal blind. Lo tau nggak fungsinya? Horizontal blind itu kan dia bisa diatur nih ininya nih. Nah, jadi ketika lo mau redup banget bisa, terang banget pun bisa. Nomor 2, dia juga berfungsi sebagai pengarah dari angin. Sekarang kita ngeliat ruang tamunya ya. Nah, di sini namanya juga rumah kecil. Ruang tamunya itu berbarengan sama ruang keluarga. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini ada satu meja nih. Meja kredensa ya, buffet TV lah istilahnya. Nah, buffet TV ini sebenarnya model zaman dulu banget nih, tahun 80-an. Cuman sekarang lagi ngetren lagi. Nah, di sini lo lihat ada kakinya miring kayak begini. Nah, ini sebenarnya gunanya apa sih ada kakinya begini? Jadi ketika kita ngepel itu, kita ngepel tuh bisa sampai bawah. Jadi rumah kita akan selalu bersih, bisa kepel semua lah gitu kurang lebih. Nah, di sini dipaduin sama satu wall dinding. Nah, wall dinding ini kan kita kadang-kadang basi nih kalau kita punya satu TV di belakangnya cuman tembok polos-polos aja. Nah, ini ditambahin sama dia model wall panel buat si dinding di belakang TV-nya ini itu pakai kayu solid. Ukurannya itu 1 cm kali 3 cm nih dipakainya sama dia nih. Di sini warna coklat muda dipadu sama ambalan di sini yang berwarna coklat tua dari HPL. Oke, lumayan bagus menurut gua. Nah, di sini ada meja bulat nih. Ini meja kopi istilahnya teman-teman. Nah, meja kopinya ini itu bentuknya bulat. Dipadu sama sofa 2 seater di sini. Nah, cuman gua agak kurang suka sama si meja ini karena menurut gua terlalu besar untuk rumah seukuran ini. Nah, ini handle yang dipakai sama dia ini lucu nih teman-teman nih. Dia bentuknya bulat kayak gini. Ini banyak lah nih kalau misalnya lo cari di toko-toko yang jual ornamen-ornamen kayak gini, bisa lu cari di mana-mana nih yang model kayu kayak begini. Nah, di bagian sininya ini agak sudut nih. Nah, ini bagus nih, bisa jadi pilihan. Cocok sama model rumahnya yang tadi tuh di fasadnya. Dia nggak bener-bener kotak tapi agak nyudut begini. Nah, di bagian sini nih ada nih temennya si meja TV ini, si buffet ini. Ini namanya kredensa teman-teman. Nah, kredensa ini, kredensa kecil ya. Ini lucu nih, coakannya itu di sini begini nih, V begitu. Nah, di bagian sininya itu dia ada sama juga nih, coakan yang sudut kayak tadi gitu. Jadi serasi, kayaknya ini satu pabrik nih yang bikin nama itu tuh. Nah, ini adalah cat Duco nih teman-teman. Nah, ini gue suka nih. Kenapa sih harus banyak ada lampu kayak begini nih? Ketika lo bikin rumah, lo harus punya stop kontak banyak supaya bisa naruh lampu-lampu standing kayak gini. Paling nggak ada 1 di sini, ada 2 lampu buat meja makan. Kenapa? Jadi ketika lo bayangin, lo bisa nih nyalain cuma lampu ini doang. Ketika lagi malam mau romantis-romantisan. Atau lo cuma mau makan candlelight dinner bareng sama bini lo bisa cuma nyalain yang ini doang nih. Jadi semuanya akan terfokus sama di sini. Dia akan karena ini bentuknya bulat, dia akan ngebikin kurva yang pas banget sama ukuran si meja makan itu. Nah, meja kayak gini kan ukurannya pas banget teman-teman. Nah, ini itu panjangnya itu mesti minimal 90 cm. Gitu teman-teman. Kalau lo bikinnya kurang dari 90 cm, lo nggak bisa bikin itu jadi meja makan 4 orang. Nah, teman-teman bisa lihat kalau yang ini adalah HPL nih teman-teman. Ini HPL, kalau yang ini adalah si Duco. Nah, kalau HPL itu biasanya dia akan sedikit lebih biru, teman-teman. Kalau ini akan sedikit lebih warna kuning. Cuman ada yang lucu nih, teman-teman di sini. Apa? Nah, ini masa ada kursi yang satu warnanya hitam nih, yang lain putih. Mungkin yang putih udah rusak, dia beli lagi, udah nggak ada. Karena ini rumah hook, ya kan? Di sini ada jendela nih, jendela mati di sini. Jadi bisa nerangin si rumah ini lebih terang. Cuman sayang ya menurut gua, tambah sedikit kan sebenarnya bisa jadi jendela hidup nih. Jadi ada fungsinya juga, bukan cuma cahaya tapi untuk sirkulasi angin. Nah teman-teman, ini di bagian belakangnya dia pakai kayu nih. Sebenarnya sih sah-sah aja lo mau pakai kayu. Cuma nomor 1 kayunya itu harus kering. Habis itu nomor 2 kayunya jangan beli yang
murah, minimal si kamper lah kalau buat di luar. Kalau meranti itu, kalau pengalaman gue sering pecah-pecah. Kayak ini kan nih kamper nih. Nah ini teman-teman suka ngeliat nggak nih? Kenapa sih di bagian sini itu selalu ada putih-putih nih, putih-putih semen? Fungsinya adalah ini supaya rayap itu nggak langsung makan si kayu lo. Nomor 2, ketika kena air, ya kan dia nggak langsung keropos. Teman-teman kalau mau bikin pintu lipat kayak begini itu hitungannya harus ganjil. Ini kan ada 1, 2, 3. Kenapa? Karena satunya itu adalah buat bukaannya begini. Itu. Udah. Oke. Nah, kenapa sih sekarang banyak pakai pintu lipat kayak gini, teman-teman? Supaya udara lu tuh bener-bener ketika ini dibuka bisa banyak banget sirkulasi udaranya. Nah, ini sekarang kita ada di bagian kitchen ya. Kitchennya kecil lah ya, namanya juga rumah yang nggak terlalu besar. Tapi itu dia nih, kalau teman-teman lihat dari sini aja, ini ketika kita udah milih kulkas yang benar, ya kan ukurannya, jadi semuanya itu benar-benar fit. Nah ini kan udah dipasangin sama dia. Jadi ketika kita mau ngedesain satu dapur itu, kita harus nyesuaiin dulu sama kulkas yang kita beli. Kalau bisa kasih tahu si desainer interiornya, kalau lo mau pakai kulkas merek apa dengan ukuran berapa. Jadi semuanya bisa fit kayak begini. Cuman sayang aja nih kenapa gambarnya bunga-bunga ya, kenapa nggak polos aja. Nah ini bagian sini ya kalau teman-teman lihat. Ini adalah solid surface teman-teman, solid surface warna putih dipadu sama multiplex yang di finishing duko warna putih. Di sini ada sinknya itu bentuknya bulat teman-teman. Sinknya bentuknya bulat ditaruh di bawah under counter atau under mount lah istilahnya. Keran yang dipakai di sini adalah keran yang model ditanam di meja. Nah, kalau keran yang model ditanam di meja itu biasanya ukurannya bisa lebih besar nih kayak gini teman-teman, dibandingkan yang langsung dari dinding. Biasanya modelnya nggak sebanyak yang ada ditempel langsung ke meja. Nah, cuman kekurangannya dia suka godek-godek di sini. Kalau yang di sini dia lebih awet. Cuman kalau secara model selalu lebih bagus yang nempel sama meja karena variasinya macam-macam. Nah, di sini kalau lihat teman-teman di sini ada kabinetnya. Kabinetnya ini HPL. Jadi HPL itu bisa berbagai macam jenis pengaplikasiannya. Contohnya kayak gini nih. Ini kan ada HPL ditambahin lagi multiplex lagi. Jadi nih ya, teman-teman lihat ya. Ini adalah multiplex 8 mili ditambahin multiplex lagi 8 mili dilapis sama HPL. Jadinya bisa kayak begini nih, teman-teman. Jadi nggak selalu multiplexnya itu harus 18 mili. Yang gue suka lagi di dalamnya itu dia juga pakai HPL, jadi nggak putih-putih aja, bagus. Nah kalau teman-teman lihat di sini ada mosaik nih. Mosaik ini hampir nggak kelihatan ya. Padahal sebenarnya mosaik ini adalah ubin biasa teman-teman, ubin yang dibeli biasa. Ukurannya 30-30, cuman dinatnya rapi sama dia. Jadi kelihatannya bener-bener kayak mosaik beneran. Nah di sini ini dia pakai Modena nih, cooker hoodnya. Cooker hood model kayak gini itu sebenarnya keren ya. Sebenarnya bisa dua fungsi teman-teman. Kalau lo bikinin dia lubang udaranya, dia bisa langsung dibuang keluar. Tapi sebenarnya kalau cuma mau buat gaya-gayaan doang, di sininya pun sebenarnya udah ada filternya. Jadi cukup untuk ngebikin rumah lo itu nggak bau sama makanan. Tapi kalau emang lo bener-bener masak itu heavy banget, sering banget masak, akan lebih baik kalau ini dibikinin lubang udara yang keluar. Kalau teman-teman milih satu kompor tempel tuh macem-macem. Kalau untuk rumah yang kecil atau apartemen yang kecil, lu bisa milih model yang kayak gini nih. Dia kecil, jadi memanjangnya ke belakang begini, bukan ke samping. Handle yang dipakai di sini sama seperti handle yang lain. Jadi menurut gua kalau bisa ketika lo bikin satu rumah itu handle-nya jangan belang-belang. Apalagi di satu ruangan yang sama, kecuali kalau ruang anak atau ruang kamar tidur utama, karena kan beda ruangan. Jadi desainnya itu semua serasi di satu ruangan. Nah, kamar anak ini didominasi warna putih. Kenapa sih warna putih itu dipilih di sini? Karena warna putih itu terasa lebih luas, teman-teman, gitu. Nah, di bagian sininya kalau teman-teman lihat, ini ada ambalan. Di sini jendela yang dipakai sama dia ini modelnya panjang nih, teman-teman. Satu doang jendela hidupnya di sini. Nah, yang ini jendela mati. Fungsinya sebenarnya apa sih jendela-jendela kecil gini? Kalau rumah lo ngadepnya ke barat, barat itu kan kalau sore panas. Kalau kita bikin jendelanya kecil kayak begini, ngebikin nggak terlalu banyak cahaya yang masuk, tapi masih terang. Tapi lo nggak akan berasa panas di rumah lo. Nah, di sini headboardnya warna putih, teman-teman. Disiapin sama dia ada stop kontak di situ. Nah, ini ada
lemarinya. Nah, ketika teman-teman bikin lemari di ruangan sempit kayak gini, harus dipikirin nih, ketika lu lagi ngebuka begini, nggak mentok sama si tempat tidur. Nah, tahu nggak sih kalau teman-teman, kalau lemari itu dari sini sampai ke belakang itu standarnya adalah 60 cm. Namanya juga rumah sempit, walaupun sebenarnya yang ideal itu kan 80 cm. Yang pernah gue bilang di episode yang waktu itu tuh. Cuman kalau emang terpaksa karena rumahnya kecil, harus dipikirin yang penting kesininya nggak mentok. Nah, di sini ada kredensanya, banyak yang di sininya tuh ada kaki-kakinya nih, kalau teman-teman bisa lihat nih. Bisa dibilang ini adalah model retro, teman-teman, vintage lah ya. Nah, ini lagi ngetren lagi sekarang. Nah, setelah kita keluar dari kamar tidurnya itu, di antara kamar tidur dan tangga ini, teman-teman bisa lihat di sini ada kamar mandinya. Nah, kamar mandinya itu pakai PVC, teman-teman. PVC itu kenapa dipilih sih? Karena kan dia anti air ya. Jadi ketika lo kena basah, dia nggak bakal keropos gitu. Nah, PVC itu sekarang model udah macam-macam, teman-teman. Ada juga yang motif kayu kayak gini. Ada yang model ditambahin strip kayak begini. Ada yang putih polos. Nah, cuman kalau menurut gua, ketika lo milih pintu PVC itu lebih baik yang di sininya ada lubang anginnya. Kalau ini kan nggak ada gitu. Tapi mungkin ya arsiteknya ngejar modelnya semuanya kelihatan sangat minimalis. Nah, teman-teman, di sini ada meja buat wastafel nih. Nah, ketika teman-teman mau bikin meja untuk wastafel begini, teman-teman harus pastiin banget wastafelnya itu seri apa yang dibeli. Jadi semuanya fit gitu. Nah, ini kan ada White Carrara nih. Nah, sekarang teman-teman bayangin nih, ketika teman-teman salah beli wastafel, tapi White Carraranya udah dipotong. Nah, akhirnya kan lo mesti beli lagi si White Carraranya, sedangkan ini adalah elemen yang mahal. Nah, ini kenapa sih ada marmer di sini? Supaya ketika lo kecipratan air di sini, bagian top table ini nggak rusak gitu. Kalau lo bayangin kalau dia pakai HPL atau dia pakai kayu kan lama-lama akan keropos. Nah, dia ada di top table ini. Kalau di bagian bawahnya nggak apa-apa karena nggak akan terlalu kena sama air. Nah, teman-teman, di sini cowokannya kayak lucu nih. Gue belum pernah lihat nih. Wah, nggak bisa dibuka. Kenapa ya? Oh, gue norak nih. Kenapa ya? Coba ya. Oh, ini push button, teman-teman, ternyata. Nah, ketika lo udah menentukan desain vintage yang lo pakai, segala-galanya itu harus sesuai. Sama juga sama dia nih. Dia juga pakai kaki-kaki yang modelnya vintage kayak begini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ubinnya itu kan keset nih, teman-teman, karena ini kan kamar mandi. Kenapa ubinnya harus keset? Supaya nggak kepleset dong, yang pasti. Pola lantainya di sini ini beda sama yang lain nih. Ini diputar nih pola lantainya. Cuman pola lantai seperti ini itu biasanya boros bahan keramiknya karena lo akan banyak potongan, dan ini tukangnya juga mesti rapi. Nah, di sini kembali lagi dia pakai keramik Metro. Di sini dia pakai keramik 20x40 yang warnanya mirip banget sama lantai. Susun bata nih, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kalau teman-teman lihat, ini dia di sini pakai homogeneous style 60-60 seperti si ubin yang di ruangan utamanya. Nah, di atasnya itu dipadu padan sama dia pakai kayu beneran nih. Ini kayu solid nih, teman-teman. Nah, di sininya ini gue suka nih plainnya. Nggak terlalu tinggi nih, teman-teman. Dia agak pendek kan. Jadi kelihatannya lebih clean. Sebenarnya sih kalau emang bener-bener mau clean banget ya nggak usah pakai beginian. Cuman kan nggak bisa. Kalau kita ngepel itu kan, kalau di Indonesia ngepel basah. Jadi ketika kita gosok begini nggak ngotorin si tembok ini. Nah, di bagian sininya kalau teman-teman lihat ini ada jendela gede nih. Bagian lorong tangga ini nggak perlu lampu tambahan lagi. Kalau lo punya tangga itu kan biasanya suka pengap. Nah, karena di sini udah ada cahaya dan dikasih udara yang baik, pasti lorong lo akan enak buat dilewatin. Begitu kita udah sampai naik tangga, kita akan disambut sama ruang keluarga kecil nih di sini. Lumayan lah ukurannya sebenarnya di sini, dan yang gue suka di sini pun juga ada jendelanya. Cuman itu dia, mestinya ini jendelanya agak tinggi aja nih. Di bagian sininya mati. Kenapa? Karena supaya anak kecil nggak bisa lompat ke bawah. Di ruang keluarga ini, di bawah sofa-sofanya ini, itu banyak laci-lacinya, teman-teman. Karena ini kan rumah kompak. Jadi lo mesti punya banyak penyimpanan. Nah, ini bisa ditaruh, bisa lo pakai model sofa yang custom kayak begini. Habis itu di bawahnya bisa untuk lemari penyimpanan. Ada dua caranya. Kalau lo mau yang model kayak gini bisa, ada juga yang bisa diangkat di sininya. Di sini bisa dibuka tripleknya, itu juga bisa buat penyimpanan. Tergantung lo maunya yang mana. Kalau lo bikin yang begini, yang di atasnya dibuka bisa triplek kayak begitu, harganya lebih murah daripada lo bikin yang ada lacinya begini. Nah, di bagian sininya ini dikasih sama dia
satu tempat buat naruh ambalan-ambalan nih di sini. Bisa buat naruh buku-buku. Yang gue suka juga adalah di bagian sininya dia udah ada lampu-lampunya. Jadi ketika malam lo nggak akan kesulitan nyari bukunya gitu. Dan kedua, ini juga bisa jadi ambience buat ruang keluarga kecil nih di sini. Ada kamar mandi utama yang dipakai bareng-bareng sih sebenarnya. Yang gue suka di kamar mandi ini semuanya udah di set rapi. Ini ada water heater listriknya. Cuma sayang kenapa listriknya taruh di situ ya. Mestinya listriknya taruh di sini akan lebih rapi. Cuma itu nanti ketika lo beli bisa lo renovasi sendiri rumah ini. Nah di bagian sininya ada keran air panas, air dingin. Sayang banget ya kamar mandi utama tapi showernya begini. Di bagian sini nih ada lubangnya nih teman-teman nih. Ini gue yakin nanti satu saat bisa ditambahin kayu-kayu di sini untuk memperbanyak lagi untuk naruh sabun-sabun atau sampo-sampo nih. Yang gue suka di bagian sini ketika lo mandi, kamar mandi lo ini nggak akan gelap karena ada jendelanya di sini dipadu sama kaca zigzag gini, jadi angin selalu bisa bersirkulasi dengan baik. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk ke kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya itu jendelanya gede-gede loh. Nah itu penting banget supaya sirkulasi udara lo di kamar ini akan terus baik. Karena ini kamar tidur utama, warna yang dipilih lebih orang tua lah ya, warnanya lebih tua-tua begini nih. Ini sama kayak yang di bawah tadi, ada kayu-kayu solid 3x1 cm. Nah ini teman-teman ketika mau ada wall panel di belakang dari tempat tidur lo, model kayak gini bisa dipilih nih karena di sini nih ada cegokan-cegokannya supaya rumah lo tetap berkesan vintage karena kan rumah ini kayaknya banyak barang-barang yang retro lah. Nah ini kayak gini-gininya, detail-detail kayak gini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Karena ini kamar tidur utama, di sini ada dong balkonnya. Nah balkonnya itu model pintu geser teman-teman. Kalau teman-teman bikin pintu geser jangan lupa dibikin gawangannya kayak gini ya. Sama pentokannya kayak begini. Nah, jadi pentokan itu maksudnya begini. Ketika lo taruh begini, dia akan mentok di sini, baru bisa dikunci. Nah, ini gawangan ini fungsinya apa? Ini supaya si rel-rel ini nggak kelihatan lagi. Jadi kelihatannya rapi rumah lo. Nah, ini panjangnya ini, kalau teman-teman tahu, panjang dari gawangan ini harus 2 kali dari si pintunya dong, supaya relnya benar-benar bisa ketutup. Nah di sini balkonnya, wah balkonnya luas loh. Ini balkonnya ini bisa untuk ya berempat orang sih sebenarnya. Jadi 1, 2, 3, 4 lah. Di sini kasih meja bulat di sini. Nah ini di sini ada floor drain. Floor drain itu adalah untuk aliran air pembuangan dari si balkon ini. Makanya semua kemiringan itu harus mengarah ke floor drain ini. Hal-hal detail kayak gini tuh kadang-kadang tukang lupa. Kita harus terus ingetin. Nah, di kamar tidurnya itu di bagian sininya juga ada laci-lacinya. Nah, laci-lacinya ini gunanya adalah untuk penyimpanan barang, teman-teman, supaya rumah lo selalu kelihatan rapi. Lemari yang dibikin di sini itu ada 2 pintu yang besar. Di sini ada 1 pintu lagi yang kecil. Dia pakai push button di sini. Nah, ini di sini ada tempat buat naruh buku-buku atau pajangan-pajangan di kamar ini. Nah sekarang kita udah masuk ke kamar tidur yang anak di atas. Ini kamar tidur ini kayaknya buat anak yang perempuan nih karena di sini warnanya pink. Nah teman-teman ketika punya satu kamar tidur pengen ada berbeda, lo bisa mainin satu tembok kayak begini nih. Ini solusi yang murah meriah tapi bisa menghidupkan suasana. Jadi semuanya putih, cuman 1 lembar doang yang warna pink kayak gini. Biasanya ditaruh di atas bagian headboard begini. Nah itu bisa jadi solusi yang murah meriah buat teman-teman ketika pengen ngebikin satu kamar itu terlihat berbeda. Yang gue suka dari rumah ini adalah semua kamar punya jendela. Jadi ngebikin si rumah ini itu sirkulasi udaranya akan selalu baik. Ketika mau milih tema vintage buat rumahnya retro, teman-teman bisa nyontoh dari furniture-furniture yang ada di rumah ini nih. Bentuknya kayak begini. Ini juga ada kursinya, kursi kayak gini. Itu kan kursi retro-retro kayak gitu nih banyak di Tokopedia. Teman-teman bisa nyari yang warna hitam, yang warna putih. Tulis aja kursi retro, biasanya sih keluar. Nah itu di situ ada kompresor AC teman-teman. Jadi ini desain rumahnya oke banget menurut gue. Jadi si kompresor AC itu tetap tidak terlihat dari luar. Tapi ketika lo mau servis,
maintenance gampang, karena lo tinggal ngelompatin jendela ini doang, lo langsung bisa bersihin. Nah, sekarang kita udah sama Mas Rizwan dari Damara Village nih. Nah, kita mau tanya-tanya sama dia. Sekarang kan lagi zaman COVID nih, jadi gua harus pakai masker. Kalau Mas Rizwan mukanya harus kelihatan dong. Nah, Mas Rizwan, kenapa sih kita harus beli Damara Village? Alasannya apa? Yang pertama, kita dekat dengan 3 akses tol. Yang kedua juga kita cuma 10 menit ke stasiun kereta, Pak. Oke. Nah, kalau di sini di Damara Village ini punya fasilitas apa aja, Pak? Kita ada 2 fasilitas. Untuk fasilitas umumnya kita ada masjid, ATM center, kita komersialnya ada ruko, Alfamidi, beberapa makanan yang sudah memang udah buka di ruko kita. Untuk fasilitas khususnya sendiri, kita ada jogging track sepanjang 400 meter, swimming pool, dan kita juga ada clubhouse, Pak. Kalau harga rumah yang kita review ini harganya berapa sih, Mas? Kita kan di tipe Dahayu. Tipe Dahayu ini luas bangunannya 85, yang standarnya tanah 98. Oke. Itu kita harga di 1,1, Pak. Kalau untuk DP kebetulan kita standarnya 10%, Pak. Tetapi kita bantu dengan subsidi DP sebesar 50 juta. Terus biaya-biaya kita sudah cover, Pak, seperti BPHTB, AJB, dan biaya KPR-nya. Ya udah kalau gitu, sekian nih interview kita sama Mas Rizwan. Makasih banyak ya, Mas ya. Nah, teman-teman, lu tadi kan udah denger dari Mas Rizwan. Ini DP-nya itu cuma 10%. Kalau rumah lu ini 1,1 M, berarti DP lu kan 110 juta. Masih dibantu sama developer 50 juta. Berarti lu dengan DP 60 juta aja lu udah bisa punya rumah ini nih. Nah, habis itu sekarang kita ngomong cicilannya. Berarti cicilannya itu sekitar 9 jutaan lah sebulan. Nah, kalau 9 jutaan, gaji lu berapa nih? Gaji lu mesti dikali 3, berarti sekitar 27 juta. Tapi kan lu masih bisa join income sama istri lu, atau lu bisa nyari pekerjaan freelance yang bisa dimasukin ke dalam pemasukan lu. Kenapa nih oke banget? Karena sekarang banyak dari teman-teman yang ngeluh nggak bisa ngumpulin DP-nya, tapi bisa nyicilnya. Nah, rumah inilah salah satu dari jawaban itu. Oke, sampai jumpa di episode kita yang berikutnya. Jangan lupa share, like, dan komen video ini. Ikutin Instagram kita di @arsitekturindonesia. Ciao!